Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkasa FM. Selamat sore kaum berkasa, saya Amir Fatah. Sore ini hadir di Zona Islami Spesial Ramadan edisi 12 Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan kelancaran dan kesehatan untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama mendalami seputar agama Islam, dan kita akan sama-sama menyimak kajian kitab Hikam Al-Haddadiyah yang sesaat lagi akan langsung disampaikan oleh beliau Kiai Muhammad Anang Muhsin. Untuk hari ini kita sudah sampai pada hikmah yang ke-15 dengan pembahasannya kerugian bagi orang yang hanya mengejar dunia dan melupakan akhirat. Langsung saja kaum berkasa muslimin muslimat, santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah, kita langsung simak Zona Islami Spesial Ramadan kajian kitab Hikam Al-Haddadiyah, kajian atau hikmah yang ke-15 bersama Kiai Muhammad Anang Muhsin. Semoga baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita sampaikan selamat sore kepada para santri Pondok Al-Fatahiyah dan para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan Zona Islami Ramadan, kajian kitab Hikam Al-Haddadiyah, kita sampai kepada hikmah yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikmatul Khamisata Asyar, hikmah yang ke-15. Qala radhiyallahu anhu, berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, ajaban liman yatlubud dunya wa huwa min tahsiliha ala wahmin wa minal intifa'i bima hassalahu minha ala syakin wa min tarkiha wal khurud minha ala yaqin. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ajaban, ajaban, sungguh sangat mengherankan, sungguh sangat mengherankan. Siapa? Liman yatlubud dunya, orang-orang yang hanya sibuk mengejar dunia, orang-orang yang hanya sibuk mencari mengumpulkan dunia sampai dia melupakan akhirat. Sungguh mengherankan orang ini. Kenapa? Wa huwa min tahsiliha ala wahmin. Orang tersebut mendapatkan dunia itu masih ragu-ragu, meskipun dia melupakan akhirat krono golek dunyo, tetapi mendapatkan dunia itu masih ragu-ragu, kadang oleh kadang boten. Wa minal intifa' bima khassalahu minha ala syakin, kemudian mempergunakan, memanfaatkan dunia yang telah diraihnya itu pun juga masih ragu-ragu. Sebab terkadang ada orang yang sudah dengan susah payah mendapatkan dunia, kemudian ternyata dia tidak bisa memanfaatkan dunia tersebut. Wa min tarkiha wal khurud minha ala yaqinin, dan sementara itu pasti atau yakin bahwa dia akan meninggalkan dunia,
Mungkin dunia meninggalkan dahulu, atau dia yang lebih dulu meninggalkan dunia dengan kematiannya. Hikmah yang ke-15 ini merupakan renungan bagi orang yang sibuk mencari dunia, orang yang tertipu dengan gemerlapnya dunia sampai dia berani meninggalkan ibadah, melalaikan akhirat. Maka alangkah sangat ruginya orang seperti itu. Jadi kalau ada orang itu dia sibuk mencari dunia, fokus kepada dunia sampai meninggalkan ibadah, sampai meninggalkan sholat, sampai meninggalkan puasa. Demi mendapatkan dunia, dia rela mempergunakan segala cara, meskipun cara yang naudzubillah dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mencari dunia sehingga melalaikan akhirat itu sangat mengherankan, kata Imam Haddad. Kenapa tidak heran orang seperti ini? Karena wahuwa min tahsili ala wahmin. Yang pertama, direwangi kelangan akhirat paribasan, dia belum tentu mendapatkan dunia. Jadi artinya mendapatkan dunia ini pun masih ragu-ragu. Soale wong niku meskipun dia meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, atau dia mencari dunia dengan cara yang haram paribasan, itu terkadang meskipun koyok ngoten, terkadang dia tidak mendapatkan dunia. Oleh lan botene dunya itu masih wahmin, masih ragu-ragu, artinya bisa dapat bisa tidak. Padahal wis kadung kelangan akhirat. Maka sungguh sangat mengherankan orang yang seperti ini. Wong sing mencari dunia, tertipu dengan gemerlapnya dunia sampai dia meninggalkan akhirat, itu sangat mengherankan orang ini. Sangat mengherankan. Kenapa kok sangat mengherankan? Pertama, karena dapat dan tidaknya dunia tersebut itu masih ragu-ragu. Yang kedua, dunia itu adalah sesuatu yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqirah allati la tusawi indallah janaha ba'udah. Di sisi Allah, dunia itu tidak lebih mulia daripada sayap seekor nyamuk. Maka termasuk wamin a'dhamil jinayat, termasuk bagian dari besar-besarnya kesalahan itu apa? Ta'dhimu ma haqqarahullah. Ketika orang memuliakan apa yang diremehkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap dunia itu lebih rendah daripada sayap nyamuk. Jadi di hadapan Allah dunia itu tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk. Lah kemudian kok ada manusia mengagungkan apa yang diremehkan oleh Allah, ini dikatakan a'dhamul jinayat. Jadi termasuk kesalahan yang besar. An Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Sahal bin Sa'id beliau menceritakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad dawuh. Dawe Kanjeng Nabi nopo? Lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udah
masaka minha kafiron syarbatam ma. Rawahu at-Tirmidzi. Lau kanatid dunya, seandainya dunia itu, kemuliaan dunia, seandainya derajat dunia itu sepadan di sisi Allah, sepadan dengan sewiwine lemut atau sayap nyamuk. Jadi umpama di hadapan Allah dunia itu derajatnya sepadan mawon, sepadan dengan sayap nyamuk, masaka minha kafiron syarbatam ma'in. Maka niscaya Allah tidak akan memberi minum orang kafir dari dunia itu meskipun hanya dengan seteguk air. Artinya nopo? Ini bahasanya menggunakan lau, tidak mungkin. Lau tidak mungkin. Artinya di sisi Allah dunia itu rendah sekali. Di sisi Allah dunia itu rendah sekali, bahkan lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk. Kalau di sini harga sayap seekor nyamuk berapa? Ndak payu. Sampean tahu roh mboten? Tahu roh napa mboten orang-orang yang mengumpulkan sayap nyamuk? Ndak ada. Kalau orang tahu ndak ada yang mau mengumpulkan sayap nyamuk. Kenapa? Ndak enek nilai ini. Lah, dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, menurut Nabi Muhammad SAW, dunia itu lebih rendah daripada sayap nyamuk. Maka sangat heran, sangat mengherankan kalau orang itu sibuk mengumpulkan sesuatu yang nilainya sak ngisori sayap nyamuk, sampai dia berani meninggalkan ibadah, berani meninggalkan akhiratnya. Ini mengherankan sekali mikire wong ini. Lah wong di hadapan Allah itu dunia itu tidak lebih tinggi daripada sayap nyamuk. Lah kok keroyo-royo orang rela mengumpulkan sayap nyamuk ibaratnya, kemudian meninggalkan emas berlian. Apa emas berlian itu? Akhirat. Akhirat itu ibaratnya permata, emas berlian. Lah, alangkah sangat mengherankannya manusia. Manusia yang lalai yang dimaksud niki. Lek sing mboten lalai mboten dibahas. Alangkah sangat mengherankannya manusia yang lalai. Dia mengumpulkan dunia yang di sisi Allah kedudukan dunia itu tidak lebih tinggi dari sayap nyamuk. Dia rela mengumpulkan dunia yang nilainya rendah itu sampai berani meninggalkan akhirat, meninggalkan emas berlian, meninggalkan permata, ya, yang mana itu diibaratkan adalah akhirat itu emas berlian. Lah, berlian emas berlian ditinggalkan tapi sibuk ngelumpukne napa? Sayap nyamuk. Itulah gambaran wong sing sibuk, orang yang terlena dengan dunianya sampai ninggalke ibadah, ninggalke sholat, ninggalke poso, gitu. Kemudian mencari dunia dengan melakukan perkara yang haram. Maka ibaratnya orang seperti ini wis nyoto-nyoto ning ngarepe nek emas berlian dia tinggalkan. Emas berlian permata ditinggalkan, dheweke sibuk ngelumpukne napa? Sayap nyamuk. Heran apa ndak ini? Heran sekali. Lek wong pinter kan boten ya. Lek wong pinter enek emas berlian, kemudian ada sayap nyamuk, yang dikumpulkan yang mana? Berlian. Lah kalau ada orang yang melalaikan akhirat, ninggalke ibadah,
ninggalke salat, ninggalke poso, nggih, ninggalke ngibadah. Kok kemudian digunakannya waktunya wani ninggalke ngibadah demi mengumpulkan harta benda dunia, maka ibaratnya orang ini ngono kuwi mau. Padha dheweke meninggalkan emas permata, berlian permata, dia rela sibuk mengumpulkan sayap nyamuk. Ini sangat mengherankan. Padahal di sisi Allah Ta'ala nilai daripada dunia itu bahkan mboten podo karo sayap nyamuk. Di bawahnya isih luwih mulya sayap nyamuk. Lah itu pun itu mengherankan. Lah alasannya di samping nilainya dunia itu sangat hina, alasan yang kedua kenapa kok mengherankan orang yang melalaikan akhirat, melupakan akhirat, kemudian sibuk mencari dunia, mengumpulkan dunia, karena dunia yang dicari sampai dia berani meninggalkan ibadah itu pun belum tentu hasil. Ya makanya kadang enek wong, ada orang dheweke wis ora salat, mboten poso. Krana apa? Sibuk golek harta benda. Kira-kira mesti sugih napa mboten wong ngeten niki? Tidak. Oleh lan mbotene ala wahmin, wa huwa min tahsili ala wahmin. Sik urung mesti oleh urung mesti, wis barang ino oleh durung mesti, tapi dia telah berani meninggalkan sesuatu yang pasti, kemuliaan akhirat yang ibaratnya napa? Emas berlian yang sudah pasti. Ini kan mengherankan. Maka mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk golongan orang yang tertipu. Amin, Allahumma amin. Hikmah yang ke-15 kita lanjutkan pembahasannya bersama Kiai Muhammad Anam Muhsin. Semoga baik. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi alangkah ruginya orang yang berani meninggalkan ibadah, melalaikan akhirat demi mendapatkan harta. Ini alangkah mengherankannya orang ini, alangkah ruginya orang ini. Ruginya setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, dunia yang dicari dengan meninggalkan akhirat itu di hadapan Allah sangat hina, tidak lebih mulia dari sayap nyamuk. Yang pertama. Yang kedua, wa huwa min tahsilih ala wahmin. Dunia yang diperjuangkan sampai dia meninggalkan ibadah, meninggalkan akhirat, ini belum tentu dapat. Dereng mesti angsal. Ai taraddud yahtamilu at-tahsil wa adamuhu. Jadi meskipun napa niku sregep fokus nggih sampai meninggalkan ibadah sekalipun, ini belum tentu dunia yang diharapkan dapat, belum tentu. Iso oleh, iso mboten. Fakam min harisin jama'aha lailahu wa naharahu hatta yunhika sihatahu wa yudayyi'a faraidahu wa la ya'udu ila baiti illa bima kusimalahu. Fakam min harisin, betapa banyak orang yang napa niku sibuk mencari dunia, betapa banyak orang yang napa tenggelam dalam mencari dunia, lailahu wa naharohu, awan pokoke wektune monggo nyambut gawe golek donya sampai ninggalke ngibadahi. Bengi nggih ngoten, waktu malamnya juga habis untuk mencari dunia. Hatta yunhika sihatahu, sampai awake loro ki lho kadang ora direken. Awake loro mboten direken. Wa yudayyi faraidah, ibadah fardu, kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Gusti Allah niki sampai ditinggalke. Soal niku keroyo-royo pengin ndang oleh bondo kala wau.
bahkan la yaudu ila baitihi, bahkan sampai direwangi ndak mulih saka omahe. Ayo to cobi to. Betapa banyak wong sing menggebu-gebu ingin mendapatkan dunia, waktu awane entek tinggi golek donya, waktu bengi entek tinggi golek donya, sampai keadaan dirinya ndak diopeni, ibarate loro-loro barang panggah golek donya, wayudhayi afaraidhah, kemudian sampai ibadah fardune ditinggal, salate wis ora dilakoni, posone pun ditinggal, ibadah wajib pun ditinggal, krana pengen menggebu-gebu mencari mendapatkan dunia. La yaudu ila baitih, bahkan direwangi ramulih saka omah, ndak pulang dari rumah. Loh, tapi ternyata yang didapat orang tersebut hanyalah illa bima kusimalah. Yang didapat orang tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, tapi hanya sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh Allah. Bagian yang ditentukan oleh Allah. Terkadang sedikit, terkadang boten. Makanya kerugian orang yang menggebu-gebu ingin mendapatkan dunia dengan cara melalaikan akhirat, ini waduh rugine wis tumpuk-tumpuk niku. Cara sederhanane pun ngoten. Akhirat itu adalah permata, intan permata yang kekal. Sementara dunia niku kreweng pecahane napa? Kreweng niku pecahan napa? Yes, pecahan napa niku? Pecahan kendil. Kreweng, dunia itu kreweng yang akan sirna, yafna. Akhirat itu adalah emas berlian permata yang akan kekal. Kan sungguh heran kalau ada orang kok milih kreweng sing bakal sirno, kemudian menterlantarkan, menyia-nyiakan emas berlian yang kekal. Makanya sangat mengherankan. Maka kata ulama, andaikan dunia itu umpama dunya niku ibarate emas berlian tapi akan sirna, umpama akhirat itu ibarate kreweng sing kekal, maka orang yang berakal tentu akan memilih kreweng tapi kekal daripada berlian sing boten kekal. Itu kalau andekan dunia itu emas berlian, akhirat kreweng sing kekal. Tapi bagaimana? Wong kenyataannya ndak begitu kok. Kenyataannya akhirat itu adalah berlian yang kekal abadi. Berlian niku emas berlian apa? Akhirat niku berlian permata yang kekal abadi. Sementara dunia adalah kreweng, khozaf, kreweng, yafna yang akan sirna. Maka sangat mengherankan, sangat gumunke lek enek wong kok milih kreweng sing bakal sirno, mengabaikan emas berlian yang akan kekal abadi. Makanya kita sebagai orang yang beriman ojo sampai ketipu nggih. Ndak apa-apa kita cari dunia, kita bekerja silahkan, tapi diniati untuk ibadah. Makanya awake dhewe niku nek golek rezeki nggih, nyambut gawe neng sawah, neng pasar, maka niatilah untuk ibadah. Bismillah, niat ingsun tolabul halal, niat ingsun mencari rezeki yang halal, karena rezeki yang halal niku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah memerintahkan kita mencari rezeki yang halal. Maka niatilah budal neng sawah ngelakoni perintah Allah, budal neng pasar ngelakoni perintah Allah, budal neng kantor ngelakoni perintah Allah. Diniati ibadah. Syaratnya nopo? Pekerjaane kudu halal. Pekerjaane kudu halal nomor setunggal. Nomor kali ketika bekerja, nalikane nyambut gawe ojo ninggal ibadah. Ojo ninggal ibadah.
Makanya waktune salat ya salat, waktune poso nggih poso, waktune ngaji nggih ngaji. Ngoten. Lalu yang ketiga, pada waktu kita bekerja jangan sampai curang, jangan sampai melakukan perkara sing haram. Misal kalau kita dagang, meskipun niat kita niate dagang golek ridhane Allah, nggih nafkahi keluarga, nggih sedekah, nggih sanggung ibadah. Kemudian waktune salat ya salat, waktune poso-poso. Lalu yang ketiga, jangan sampai dalam proses kita bekerja ada sesuatu yang diharamkan. Contoh nopo? Lek dagang misalnya kok ngapusi, ya, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, jangan sampai. Maka dengan cara pekerjaan kita halal, kita tidak melalaikan ibadah ketika bekerja, nggih. Kemudian niat kita adalah untuk mencari rizki yang halal, maka insya Allah bekerja itu bukan bagian dari dunia lagi. Ketoke dunya tapi sejatine dia adalah akhirat. Kenapa? Karena menjadi sarana kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Kemudian wa minal intifa bima hasalahu minna ala syak. Lah kalau orang yang mencari dunia, menggebu-gebu ingin mendapatkan dunia sampai meninggalkan akhirat, kerugian yang ketiga nopo? Wa minal intifa bima hasalahu minna ala syak. Memanfaatkan harta benda yang telah susah payah didapat itu pun juga belum tentu. Artinya dos pundi? Artinya kita diingatkan, umpama ada orang, ya, orang mencari dunia niku dengan wis pokoknya maksimal usahane sampai ninggal ke ibadah, lalu dapatlah harta. Terkadang orang itu meskipun sudah susah payah, banting tulang, peras keringat, bahkan sampai ninggal ke ibadah, kehilangan akhirat, harta yang sudah didapatkannya pun terkadang tidak bisa dimanfaatkan. Dia tidak bisa memanfaatkan. Contohnya apa? Enek uang sugih, enten tiang sugih wis menggebu-gebu golek dunya, sampai ninggal ke salate, sampai ninggal ke ngibadahi, sampai ngelalek ke akhirate. Ia dapat dunia, lah ternyata Arab dimakan saja ternyata tidak boleh. Kenapa? Karena darah tinggi, ya toh. Enek uang itu sugih, darah tinggi, asam urat, kolesterol, apa nih? Penyakit gula, ya komplit, sehingga akhirnya sugih yo rekoso dunya digoleki sampai ninggal ke ibadah, ninggal ke akhirat. Dunia yang sudah didapatkan itu loh, itu pun tidak bisa memanfaatkan. Terkadang begitu kok. Sugih sembarang barang keturutan, tapi maem niku maem sate ra oleh, darah tinggi jarene. Terus maem ini ndak boleh gule ra oleh, kolesterol sak pinunggalane. Lah oleh apa? Mong sego putih, sego putih sambel lelek. Ya Allah, gitu. Seperti itulah. Jadi terkadang wa minal intifa bima hasallahu mina ala syakin, senajan dunya niku sudah didapatkan sekalipun, ya, itu terkadang wong sing wis oleh dunya niku ora iso manfaatke kok. Maka ada contoh orang, nggih, ada contoh orang niku nggih, dheweke niku banting tulang peras keringat golek dunya, pengen gawe omah megah. Akhirnya omah berapa tahun kemudian rumah megah jadi, ya, rumah megah jadi. Subhanallah, lekas dadi omah lho. Akhirnya kok dheweke mati, urung sampai tinggi, urung sampai ditasakuri, sik lekas dadi omah. Pirang-pirang tahun awan bengi esuk sore banting tulang peras keringat pengen gawe omah megah, ya toh.
Itu kemudian setelah rumah baru jadi kok mati. Ayo iso manfaatin mboten? Ora iso. Lah, orang yang seperti ini alangkah ruginya jika pada waktu dia mengumpulkan harta kok sampai ninggal ke akhirat, sampai ninggal ke ibadah, rugi rak karu-karuan nggih. Makanya awake dhewe niki wis pokok sing penting akhiratnya nomor satu nggih. Nomor satu akhirat. Dene donya ya saoleh. Pokok sing penting akhirat nomor satu, prioritas ibadah nomor satu. Dene masalah donya niki saoleh nggih. Tapi orang itu ngeten kok. Orang itu rumusnya ngene. Para santri ora usah khawatir. Kalau kita lebih mengutamakan akhirat nggih. Hidup kita adalah untuk mencari akhirat, mangke Allah Ta'ala akan memerintahkan dunia itu mengikuti. Makanya ibaratnya orang yang mencari akhirat itu seperti menanam jagung, nandur jagung. Dunia niku suket. Sampeyan nek gelem nandur jagung, suket ora usah ditandur, mengke sukete tukul dewe. Maka kalau kita mencari akhirat, maka wis to dunya niku ketut piyambak. Soale Allah dawuh ning dunya, ya dunya ukhdumi man khadamani. He dunya ladenono wong-wong sing gelem ngladeni aku. Makanya nek kita fokus kepada akhirat, maka dunia akan mengikuti kita. Tetapi kalau kita sibuk golek dunya ibaratnya nandur suket, maka suket nik oleh ya mung suket kuwi lek panen, lek tukul. Akhiratnya jagungnya ketut mboten? Mboten. Ora enek wong nandur suket kok kemudian loh jagungnya tukul dhewe, ora enek. Tapi lek nandur jagung maka insya Allah sukete bakal tukul dewe. Inilah gambaran. Makanya kita fokus kepada akhirat, ibadah, dunya saoleh. Insya Allah Allah akan menjadikan kita, memerintahkan dunia untuk ngeladeni kepada orang-orang yang ahli ibadah. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkasa FM. Sore ini masih dalam zona Islami spesial Ramadan. Kita lanjutkan pembahasan hikmah yang ke-15 kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah, masih bersama dengan Kiai Muhammad Anam Muhsin. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi kerugian orang yang menggebu-gebu ingin mendapatkan dunia namun dengan berani meninggalkan ibadah, berani melalaikan akhirat, kerugian yang keempat nopo? Wa min tarkiha wal khurud minha ala yakin. Harus ingat bahwa dunia yang dicari dengan menggebu-gebu sampai meninggalkan akhirat itu pasti akan ditinggalkan. Pasti akan ditinggalkan. Loh, kenapa kok ditinggalkan? Ya karena manusia kan pasti akan mati. Idz kullu nafsin dha'iqatul maut wa kullun yutayaqqanu annahu la yukhladu fiha wa annahu sayat tarkuha wa yatahawwalu ila darin la yanfa'u fiha malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Harus ingat kita sebagai manusia niku kedah eling. Nggih. Jadi dunia yang kita perjuangkan sampai meninggalkan ibadah, meninggalkan akhirat, dunia itu pasti akan meninggalkan kita, akan berpisah dengan kita. Minimal kapan? Ketika kita mati, wis. Ketika kita mati, dan pasti kita akan mati. Karena setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian, dan kematian itu adalah sesuatu yang yakin. Mati niku ragu-ragu napa yakin? Yakin. Lek mati mesti yakin, cuman kapan niki sing mboten ngertos. Muga-muga diparingi panjang umur. Amin. Mati itu sesuatu yang pasti, yakin. Karena Allah sampun dawuh, kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, dan dalam waktu sebentar kita akan pindah
kita akan pindah. Manusia itu akan pindah dari mana? Dari dunia yang fana ini ila darin la yanfa'u fiha malun wala banun, akan pindah ke akhirat yang di akhirat itu tidak akan bermanfaat di sana harta, tidak akan bermanfaat di sana anak, ilaman kecuali orang atau Allah biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat. Oleh karenanya setidaknya nggih, pesan hikmah yang ke-15 ini, setidaknya kalau ada manusia hidup di dunia niki menggebu-gebu ingin mendapatkan harta tapi dengan cara yang salah, dengan cara sing haram, atau dengan cara dia meninggalkan ibadah, meninggalkan akhirat, maka setidaknya ini mengherankan sekali. Kenapa? Karena kerugiannya itu ada 4. Yang pertama, dunia yang diperjuangkan sampai napa ninggal ke akhirat, ternyata dunia itu tidak lebih hina daripada sayap nyamuk. Yang pertama. Yang kedua, dunia yang diperjuangkan sampai ngelalek ke akhirat, sampai ngelalek ke ibadah, itu belum tentu didapatkannya. Yang ketiga, umpama oleo belum tentu bisa dimanfaatkan. Dan yang keempat, dunia yang diperjuangkan sampai ngelalek ke akhirat itu pasti akan ditinggalkannya. Makanya alangkah ruginya orang yang ketika dia dalam rangka menggebu-gebu mencari dunia kok berani meninggalkan ibadah, berani meninggalkan perintah Allah, berani meninggalkan akhirat, maka orang ini adalah orang yang rugi. Maka mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah orang-orang yang beruntung. Amin ya. Orang yang beruntung itu orang yang bagaimana? Orang yang beruntung dalam masalah dunia ini adalah orang yang menjadikan akhirat ini sebagai tujuan utama. Kita hidup di dunia, jadikan akhirat ini sebagai tujuan utama kita. Kalau akhirat kita jadikan tujuan kita, bagaimana? Maka kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi wa jama'alau syamlah wa atadhu dunya wa hiya rahimah. Dawuh Kanjeng Nabi, barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuannya, maka bagaimana? Allah akan menjadikan hatinya merasa cukup. Jadi wong niku nek akhirat sebagai tujuannya, ibadah sebagai tujuan hidup, nggih, Allah sebagai tujuannya, maka Allah Ta'ala akan menjadikan hatinya itu merasa cukup. Kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati. Al-ghina ghinal qalb. Yang pertama. Yang kedua, wa jama'alau syamlah. Allah akan mengumpulkan sesuatu yang berserakan darinya. Jadi urusannya akan diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga nopo? Wa atadhu dunya wa hiya rahimah. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan mengikuti. Kenapa? Karena Allah sudah memerintahkan kepada dunia, ya dunya ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, ladenono wong-wong sing gelem ngladeni aku. Itu makanya kita harus menjadikan akhirat adalah tujuan kita yang sebenarnya. Dini dunya sarana. Maka di dalam surat Al-Quran disebutkan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik, lebih mulia daripada al-ula. Al-ula nopo? Dunia. Maka seorang ulama mengatakan, Malik bin Dinar mengatakan ngeten, perhatikan ini. Lau kanatid dunya min dhahab yafna wal akhirah
min khazab yabqa lakanal wajib ayyuk siro khazab yabqa ala dhahabin yafna. Kata Malik bin Dinar rahimahullah, seandainya dunia adalah emas yang akan sirna, seandainya dunia itu adalah emas yang akan sirna, sementara akhirat adalah nopo kreweng, tembikar, treweng yang kekal abadi. Nek umpomo ibaratnya niku dunya adalah emas yang akan sirna, akhirat adalah kreweng yang kekal abadi, maka bagaimana? Lakanal wajib ayyuk siro khazab yabqa ala dhahab yafna. Maka tentu saja wajib bagi seseorang memilih sesuatu yang kekal abadi, meskipun itu kreweng, daripada yang akan sirna meskipun emas. Lalu fakaifa wal akhirah min dhahab yabqa. Lalu bagaimana jika akhirat itu adalah emas? Akhirat adalah emas yang akan kekal abadi, sementara wad dunya min khazaf yafna. Dunia itu kreweng sing bakal sirno. Alangkah nopo nggih, alangkah ndak cerdasnya orang apabila kok milih kreweng sing bakal sirno menelantarkan emas berlian yang kekal abadi. Itulah gambaran orang yang lebih mengutamakan dunia dan dia berani meninggalkan ibadah, meninggalkan akhirat. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang kelak akan mendapatkan kemuliaan akhirat. Amin Allahumma. Semoga Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang beruntung. Amin Allahumma amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, kita akhiri Zona Islami sore hari ini, akan disampaikan kesimpulan dari pembahasan hikmah yang ke-15. Semoga baik. Ya, kesimpulan dari hikmah yang ke-25, ya, hikmah yang ke-15 ini, ya, kesimpulannya apa? Pertama, jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Ingat, dunia itu ibaratnya kreweng sing bakal sirno. Oke. Kemudian akhirat emas yang kekal abadi. Ndak pantas bagi kita lebih memilih kreweng sing bakal sirno, kemudian mengabaikan emas yang kekal abadi. Maka hendaknya kita jadikan akhirat sebagai tujuan kita. Silahkan kita bekerja, tapi niatilah untuk akhirat. Jangan sampai pekerjaan kita menyebabkan kita meninggalkan ibadah. Silahkan bekerja, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah kepada Allah. Jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai meninggalkan puasa, jangan sampai kita mencari harta ini dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang kelak akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang akan selamat mendapatkan kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Kita harus ingat, kalau kita mencari akhirat, kita mengutamakan akhirat, maka dunia pasti akan mengikuti kita. Sebagaimana kalau kita menanam jagung, kita menanam padi, maka rumput meskipun tidak kita tanam, rumput akan tumbuh sendiri. Akhirat ibarat padi, akhirat ibarat jagung, rumput ibarat dunia. Kalau betul-betul kita ingin mendapatkan akhirat, niscaya dunia akan mengikuti kita. Sebagaimana dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dunia, Allah pernah berkata kepada dunia, ya dunya ukhtumi man khotamani, wahai dunia, ladenono, layanilah orang-orang yang melayani aku. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang beruntung. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi', amalan sholihan maqbulah. Ya Allah,
Allahumma ja'alid dunya tahta aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi muslimin muslimat Zona Islami sore hari ini. Untuk azan maghrib insyaallah akan tiba di jam 17:39. Amir Fatah sore hari ini pamit. Insyaallah kita ketemu lagi di Zona Islami spesial Ramadan hari Selasa besok. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkasa FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.